자, 좋은 제품 싸게 파는 그런 세계 Ya, 최초의 menjual produk dengan harga yang murah, produk yang bagus. Satu-satunya yang ada di dunia ini hanya Atomy. Jadi, bertemu dengan alat sebagus ini, kalian semua pasti harus sukses, kan? Nah, tapi bagaimana caranya untuk sukses? Kalian harus tahu 여러분들이 hukum kesuksesan. Kalau kalian tahu, kalian bisa sukses. 이 성공의 법칙, Ini adalah hukum kesuksesan. 이 성공의 방법은 Cara untuk menjadi sukses. Ini nggak dibuat oleh sembarangan ya, tidak ada yang buat. Ini bisa dikatakan 마치 hukum alam atau seperti kita bertani. Bertani itu kan mengikuti alam. Sudah ada dari sananya, tidak dibuat-buat. Kalau orang bertanam, berkebun, tidak mengikuti hukum alam, ya nggak bisa berhasil. Misalnya musim dingin, dia nanam, ya kagak tumbuh ya kan? Jadi harus menyesuaikan musim. Begitu juga dengan kalau mau sukses, kalian harus mengikuti hukum kesuksesan. Ada seseorang bernama Stephen Covey. Orang ini sudah tahu mengenai hukum keberhasilan. Jadi dia bilang ini seperti hukum kutub. Kutub itu kan sudah ada dari sananya kan, kutub utara. Nah, tinggal mengarah ke arah kutub utara itu. Ini tidak dibuat-buat. 미국에 여러분들 잘 아시는 카네기라는 사람이 있죠. 예, 그분이 자기는 아주 Jadi dulu seorang bernama Andrew Carnegie, dia itu sangat miskin, tapi dia tumbuh dan menjadi orang yang sangat kaya sekali. 다른 사람들이 너무 많은 거예요. 그럼 나의 성공이 우연인가? Apakah keberhasilan saya ini hanya keberuntungan? Kalau saya lahir kembali jadi orang miskin, apakah saya bisa sukses lagi? Tapi dipikir-pikir, dia mau 10 kali, 100 kali lahir kembali jadi orang miskin, maka semuanya akan berhasil sukses lagi. Kenapa? 이 성공의 법칙을 아는 거예요. 성공의 법칙대로만 하면은 성공 Kalau 못 misalnya kalian tahu hukum kesuksesan dan kalian ikuti, mau lahir berapa kali juga kalian selalu akan sukses. 그런데 많은 사람들이 성공을 못하는 그 모습이 안타까워 가지고 내 필생의 마지막 일로서 내가 알고 있는 이 성공의 법칙이라는 것을 많은 Jadi, 사람들이 알려주고 ia ingin memberitahu hukum kesuksesan ini kepada banyak orang agar banyak orang bisa sukses. 청년을 선택을 해서 Kemudian dia memilih seseorang bernama Napoleon Hill. Dia mengajarkan tentang hukum keberhasilan itu kepada si Napoleon Hill ini untuk dibagikan kepada orang-orang. 농장의 법칙은 되게 잘 알아요. 농사 짓는 거 되게 잘 알아요. Kalian tahu tentang 농부가 bertani. 맨 먼저 하는 것이 무엇인가? Seorang petani itu kalau mau bertani, apa yang dia pikirkan? 몸부터 준비해야 돼. Ada orang yang bilang beli tanahnya dulu, ada orang yang belajar dulu, ada orang yang bilang beli bibitnya dulu. Nah, tapi semua itu salah. Jawabannya yang benar adalah satu, 얼마만큼 apa dan berapa banyak yang ingin dihasilkan sama si petani. Nah, 무엇을 얼마만큼 거둘 apa yang mau 것인가? didapetin? Dia mau menghasilkan apa? Beras, kedelai, tahu, tempe, ya kan? Berapa banyak yang mau dapetin? 농부의 머릿속에 Sekilo, 2 kilo, 100 kilo. 얼마를 거둬야 되겠다. Kalau kalian mau tanam, mau dapetin beras, 얼마를 거둬야 되겠다고 seberapa banyak berasnya, sekarung beras, ya kalian harus nyiapin mungkin 무엇을 얼마만큼 padi, bibit padi, seberapa banyak. 그 사람의 모든 행동이 결정되는 거예요. Jadi akhirnya dulu apa yang ingin kalian dapatkan dan berapa banyak yang ingin kalian dapatkan, ujungnya berapa banyak, itu dulu yang kalian pikirkan. Baru kalian bisa memutuskan sistem atau planning untuk mendapatkan hal itu. 그러면 인생 농사를 지을 때도 그렇게 해야 된다 하는 거예요. 인생을 성공하려고 하면은 그렇게 해야 된다는 거예요. 그러니까 내가 어떤 모습으로 성공할 것인지가 먼저 내 머릿속에 들어와야 Jadi 된다. apa yang ingin kalian dapatkan itu harus ada di kepala kalian dulu. 그러면은 내가 원하는 게 뭐냐 하는 거예요.
근데 원하는 게 상당히 좀 복잡해요. Tapi manusia itu kadang-kadang mikir, saya mau apa ya? Saya mau menjadi seperti apa ya? Itu juga nggak gampang. Saya sukses itu seperti apa ya? Itu nggak gampang. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu ribet, complicated. Kenapa? Ini saya jelaskan. Manusia itu terdiri dari satu, daging. 만 있는 게 아니에요. Terus tidak hanya daging. Kita punya 성도 있고 roh dan 그다음에 jiwa. Kemudian kita juga punya lingkungan hidup tempat kita tinggal, ya kan? 나 혼자만 살아가는 게 아니죠. 주변 환경이라는 게 있죠. 가족도 있고 이웃도 있고 또 사회 속에서 살아가고 있어요. 그러면은 이 육이 요구하는 게 Jadi dalam daging ini 영이 요구하는 게 있고 혼이 요구하는 ada 게 있는데 jiwa, roh dan jiwa. 우리가 사는 집이에요. 집. Daging ini adalah sebuah rumah 이 집에 필요한 게 있고 실제로 집 안에 살고 있는 dan ada yang diperlukan oleh rumah dan ada yang diperlukan oleh si roh dan si jiwa. Dan ini terpisah-pisah kebutuhannya. 의식주를 해결함으로 말미암아서 이 풍요롭게 사는 거. Untuk daging kita membutuhkan hidup yang damai, kesehatan, tempat tinggal, kenyamanan. Jadi kita simpulkan sebagai hidup dengan baik. Kemudian jiwa. 양심에 따라서 사는 Jiwa ini hidup sesuai dengan hati nurani, 영원 keinginan hidup terus menerus, hidup panjang. 동물은 영이 Hewan tidak punya jiwa. Jadi hewan nggak punya 아저씨 다리 콱 물었는데 hati nurani. Dia gigit kaki orang terus malamnya dia introspeksi diri gitu. Saya bersalah nih. Nggak ada kan begitu. 사람은 아무리 악한 Tapi kalau orang walaupun dia jahat kayak apa juga, tapi pasti dari lubuk hati terdalamnya ada masa di mana dia menyesali perbuatannya, ya kan? 사람은 Nah, 영생을 바라는 게 orang itu punya kesadaran akan waktu. 늙으면은 Kalau udah tua, waduh, saya bentar lagi mati nih. Hidup saya hampir berhasil nih. 그런 바람이 있죠. Ada pemikiran seperti itu. 그래서 우리는 또 창조주를 사랑하고 Jadi kita simpulkan, 받고 싶은 욕구를 가지고 있어요. 이게 perasaan mencintai dan dicintai. 그래서 Terus, 뭐 이런 거 풍요로운 거 이런 걸 다 얻고 나서도요. 이게 영적으로 이게 영원한 생명을 얻지 못하고 사랑을 알지 못하면요. 마음이 허전해 가지고 이게 이제 우울증 걸리고 이렇게 되는 거예요. 자, 우리의 혼은 이 지적 욕구인데 평온한 감정을 가지고 살아가고 싶은 Jadi, 욕구를 가지고 있어요. di roh ini kita memiliki ekspresi. 이렇게 살다 보면 죽을 때 Marah, sedih, senang, itu seperti itu ya. 정말 평온한 마음을 가지고 아름다운 마음을 가지고 이렇게 살겠다는 목표를 세워야 된다는 거예요. 자, 그리고 또 배우고 싶은 Keinginan 욕구를 untuk 가지고 있고, belajar, mempelajari 그리고 sesuatu. 우리는 주변 환경에 대해서는 자연 환경과 사회적 환경에 대해서는 우리는 공헌하고 싶은 욕구를 가지고 있는 거예요. 뭔가 Kemudian 이익을 끼치고 싶은 kita hidup di lingkungan sesama ya, ada keinginan untuk berkontribusi, berarti bagi sesama, bagi lingkungan. 우리의 인생 목표가 우리가 어떤 삶을 살 것인가가 내 머릿속에 이게 그려져야 되는데 그 목표가 잘 살며 사랑하고 Jadi tujuan hidup kita itu adalah hidup dengan baik, mencintai, belajar, dan berkontribusi bagi lingkungan. Nah, keempat ini kalau dipenuhi secara seimbang disebut hidup yang seimbang. 우리가 잘 살아야 되는 이유가요. Alasan kita harus hidup dengan baik adalah karena kita punya orang yang kita cintai. Demi mereka, kita harus hidup dengan baik. Kalau saya gagal, saya tidak hidup dengan baik, istri saya 돈 걱정하면 ikut sedih setiap seumur hidup khawatir soal duit. Jadi saya harus punya planning dan punya tujuan supaya istri saya, orang-orang di rumah saya bisa hidup tanpa mengkhawatirkan soal uang lagi. 여러분들이 이 사랑하는 사람에게 정말 좀 Benar-benar ya, kita harus berikan kedamaian bagi orang yang kita cintai. 우리 사모님들 남편 평생 가족 먹여 살린다고 새벽부터 나가지고 밤늦게 Para istri, lihat suami ya pulang
malam, pergi pagi. Kepada suami-suami Anda, ada lagu kan, ayah bersemangatlah. 그렇지 않아도 지금 힘들어 가지고 좀 Orang udah lemes, sudah capek, seumur hidup berusaha, tetap aja disuruh semangat-semangat terus. Kan stres juga ya para suami ya. Coba dibalik. Ayah, istirahatlah. Saya yang urusin semua. Nah, coba gimana nggak happy itu suaminya. Coba bilang sama suaminya, sayangku, suamiku, kamu mulai sekarang nggak usah kerja lagi, nggak usah pusing lagi. Saya yang bertanggung jawab sama hidup kamu selamanya ke depannya. Coba, jadi suami apa nggak happy kalau istrinya ngomong kayak begitu ya kan? 마음대로 해. 그냥 낮에 막 Kamu 판차 빠져서 잠만 lakukan hobi kamu aja, mau tidur kek seharian, mau apa kek. Saya yang urus masa depan kamu. Para pria itu happy ya kan kalau disuruh begitu. 잠만 잡았으면 좋겠다. 왜? 제가 일을 하면서 연중무휴 불철주야. Soalnya suami itu kan selama ini kan yang bertanggung jawab. Pergi pagi pulang malam kerja terus seumur hidup kan. Nah, itulah. 그래서 정말 사랑하는 Jadi ya sekali lagi demi orang yang kita cintai, kita harus hidup dengan baik. Karena kalau kita tidak bisa hidup dan baik, anak-anak kita juga ikut susah. Mereka mesti belajar, tapi mereka stres mama papanya nggak punya uang. Apa salah anak-anak kita? 100명 중에 한 명밖에 못 들어가 500명 중에 한 명밖에 못 들어가는 그 직장을 내 아들이 어떻게 들어가냐고. Anak kita suruh cari kerja susah-susah ya kan. Hari gini dari 100 orang cuma 1 orang yang diterima kerja. Kasihan anak-anak kita harus berkompetisi seperti itu. 취직 못한 놈 이상한 놈. Emangnya setiap lulus dari kuliah pasti bisa kerja? Belum tentu. Masih banyak yang susah cari kerja. Jadi ya itu, 잘 살면 demi anak-anak kita, kalau kita hidup dengan baik, 돈 버는 거 하지 마라. kamu bisa ngomong gini, udah kamu nggak usah pusing soal cari duit. 네 자식 때까지 쓸 Mama, papa akan urusin semua kebutuhan kehidupan kamu, kebutuhan uang kamu sampai tua. 그런 거를 좀 해보라. Kamu nggak usah pusing. 수 있는 그런 부모가 돼야지. Jangan pusingin cari duit ya. Coba, kalau kalian bisa jadi orang tua yang kayak begitu, apa nggak keren? Jangan nyuruh anak belajar. Kesian mereka stres kan, suruh main aja. 하고 말이야. Ya kan? 너 잘 되라고 하는 거라고 그러면서 다 망치고 있는 거예요, 애들을. 정말 우리가 사랑하는 사람 때문에 Jadi ya demi orang-orang yang kita cintai, kita harus hidup dengan baik. Saya ya, 그 사람을 너무너무 사랑해. saya cinta banget sama istri saya. 같은 직장에 있었는데 정말 막 1년을 쫓아다녀 가지고 Saya dulu satu kantor sama dia, terus saya ngejar-ngejar dia setahun, terus kita nikah. 하는 동안에는 Terus selama 17 tahun saya bekerja sebagai pegawai, dapat gaji bulanan biasa. Hidup kami baik-baik aja lah. 미래가 너무 Terus, 보장이 안 되게 tapi saya pikir menjadi pekerja mendapat gaji, masa tua kita tidak terjamin. Jadi saya pengen usaha sendiri. 시작할 용기도 안 나겠다 싶어 가지고 하여간 이제 나왔습니다. Jadi saya berhenti kerja, 어떤 것이 terus 인터넷 백화점 saya buka shopping mall online, 상품을 갖춘 그런 이제 jualan produk di internet waktu itu. 99년도에 Waktu itu tahun 99 tahun 2000. 잘 만들었는데 Saya membuat dengan baik, tapi zaman kayaknya belum nyampe ke situ. Jadi 이제 그걸 다 zamannya belum siap untuk internet shopping mall. 경영을 하다가 Jadi saya buat tapi ya tidak bisa jalan. Akhirnya 이제 그냥 bangkrut kan. 거예요. Karena bangkrut ya saya kehilangan rumah, kehilangan mobil, yang ada hutang. 저 체납자가 되고 이래 가지고 이제 월세 50만 원. Akhirnya kami pindah tinggal di rumah kontrakan kecil. Terus 그때 또 극심한 스트레스 때 karena stres, saya 당뇨 막 수치 muncul penyakit, ya kan, kencing manis lah, levernya nggak bagus lah. 손으로 안 되겠다고 Terus sampai 가야 된다고 이렇게 가지고 거의 사형 disuruh ke dokter, disuruh ke rumah sakit besar. 대로 일하면 안 되는 Terus dikatakan dokter, kamu nggak boleh kerja, harus istirahat. 일을 해야 되니까 뭐 Gimana tapi nggak punya duit, tapi nggak boleh kerja. Gimana? 150만 원 딱 그 일자리밖에 없더라고. 150만 원 Akhirnya 50만 원 월세 내고 istri saya yang kerja, gaji cuman berapa buat bayar 이렇게 해서 살다 보니까 rumah, kontrakan, buat makan, buat apa. Nah, akhirnya 3 tahun seperti itu di keluarga mulai
muncul masalah. Waktu itu musim dingin. Kan dingin kan? Saya bilang, itu heater dinyalain dong. Dingin nih. Terus istri saya bilang, ya saya juga dingin. Maksudnya istri saya bilang, siapa yang nggak dingin? Semua juga dingin. Tapi yang nggak ada duit buat bayar heater bagaimana? Nah, tapi saya juga waktu itu bukannya diem malah jawab, istriku nggak punya duit nggak usah ngirit-ngirit lah. Yang penting anget aja rumah, ngirit nggak seberapa, nggak bisa kaya. Karena mungkin kesel istri saya denger kayak gitu kan. Dia bilang, suamiku ntar kalau anak-anak udah lulus kita cerai aja lah. Dia ngomong gitu, padahal istri saya tuh bukan tipe orang yang omdo ya. Jadi denger itu saya bener-bener shock. Jadi ya, demi orang-orang yang kita cintai, kita benar-benar harus hidup dengan baik. Karena kalau hidup tidak bisa baik, cinta juga bisa pecah, hancur. Jadi ingat, demi orang yang kita cintai, kita harus hidup dengan baik. Kita juga harus belajar. Jadi bukan demi diri kita sendiri, tapi minimal demi orang yang kita cintai. 저보고 회장님 기 좀 주세요 하고 제 손 잡지 말고요. 자기 마음속에 있는 Di dalam hati Anda, nyalakan api-api cinta Anda supaya itu bisa menjadikan motivasi. Kalau cinta Anda itu sudah mendingin, kalian juga tidak punya motivasi nanti. 정말 사랑하는 사람을 위해서라도 우리는 Jadi sekali lagi, minimal demi orang yang kita cintai, demi istri kita, demi anak kita, kita harus hidup dengan baik. Kalau sama istri udah dingin, ini api-api cintanya harus dipanasin lagi. Jangan sampai mati ya apinya. Orang yang nggak punya motivasi dan semangat adalah orang yang cintanya udah hilang, udah padam. 여러분들 물론 다시 성공할 수 있다, 잘 될 수 있다 하는 Memang 희망을 갖는다는 것이 menjadi sukses, menjadi berhasil itu membutuhkan keberanian untuk berharap. 그런 희망을 갖는 것이 굉장히 두렵다는 걸 제가 Memiliki harapan itu memang menakutkan. Takutnya kita berharap terus 막혀 있고 jatuh lagi kan, langsung 신불자가 되어 있죠. makin jatuh, makin sedih. 그런데 Tapi 어떻게 tidak ada jalan lain. Kalau kita mau sukses, kita harus terus punya harapan. Jangan menyerah. 계속 들려줬던 얘기가 있어요. 희망이 없을 때 Jadi pada saat kita seperti putus asa, kita harus terus berkata pada diri kita sendiri. Satu-satunya harapan pada saat kita tidak punya harapan adalah membuat harapan itu sendiri demi orang-orang yang kita cintai. Kita berdiri lagi walaupun jatuh, kita berdiri lagi, berjalan terus menuju cahaya. 그래서 죽는 것이 어떻게 보면 더 편하다는 생각이 드는 그 순간에도 나는 일어서야 되겠다는 생각. Meskipun ada pikiran kadang-kadang mati aja lebih gampang gitu, tetap kita harus bangun lagi, berusaha lagi, berjalan dalam kegelapan menuju dengan cahaya. 상황이 캄캄할 때 그때라도 우리는 그 절망 Kalau kita terus berjalan ke arah titik cahaya itu, semakin lama cahaya itu akan semakin besar. 확신이 생겨가지고 성공하는 게 아니에요. Tidak ada 100% pasti berhasil. 여러분들이 성공할 수 있다는 생각이 어떻게 보면은 1% 2%밖에 안 들고 Walaupun cuma 1% saja 잘 안 될 거라는 생각이 kemungkinan Anda berhasil pun tidak peduli. Anda harus berusaha terus. 99%를 보고 가는 것이 아니고 그래도 될 수 있다는 그 생각. 1% saja kalian harus menuju ke arah 1% itu. Nanti harapan itu makin lama makin besar. Dan tiba-tiba Anda sudah keluar dari kegelapan. 그런 세상에 우리가 우뚝 서 있는 모습을 보게 될 거다 하는 겁니다. 여러분들 성공하는 것보다도요. Daripada keberhasilan itu sendiri, bangun dari keputusasaan itu lebih butuh energi. Tapi saya pernah berada di situasi itu.
사랑하는 사람이 있기 Tapi 때문에 kita kan tidak sendiri. Kita kan punya orang yang kita 다른 것이 더 cintai. 힘들지라도 그걸 Makanya 가져가면 된다. walaupun kita susah, 실패해서 포기해버리는 tapi 것이 더 편할 수도 있어요. kita harus tetap berusaha 그렇지만은 demi orang yang kita cintai itu. 할지라도 우리는 그 고난의 길을 기꺼이 선택해서 Kita harus memilih ke jalan yang 용기라는 건 ada terangnya, walaupun itu butuh keberanian untuk berusaha. 그 용기를 가져야 됩니다. Keberanian itu harus ada. 용기라는 것은요, 두려워하지 않는 것이 Keberanian, 용기가 아니에요. keberanian itu 맞설 수 있는 것이 bukannya tidak punya ketakutan, tapi kita mengalahkan ketakutan itu. 그게 용기가 아니에요. Kalau tidak ada takut itu namanya bukan keberanian. Justru keberanian itu adalah pada saat kita berhasil mengalahkan ketakutan itu. Itulah keberanian. 용기가 Dan di hidup kita perlu keberanian. 그래야 성공자가 될 수 있고 Maka kita bisa berhasil menjadi sukses dan kita bisa membawa orang-orang yang kita cintai hidup sukses bersama kita. 세울 수가 있다. 그래서 우리는 반드시 사랑하는 사람이 있기 때문에 잘 Karena 살아야만 되는 거예요. sekali lagi ya ada dengan orang yang kita cintai, kita harus berusaha. 오늘 저녁에 여러분들이 한 편의 영화를 만드는 겁니다. 어떤 영화를 만드냐면 Jadi di kepala kita mau bikin sebuah film. 삶이라는 영화 Film apa? Film tentang keberhasilan Anda. Jadi di kepala Anda ini harus ada film. Isinya 사랑하고 배우고 공헌하는 그 삶이 머릿속에서 kehidupan seimbang Anda. 여러분의 Berputar-putar terus di kepala Anda dan membawa keadaan Anda yang sekarang menjadi kesuksesan. 무엇을 생각하느냐 Itu adalah hukum kesuksesannya. 마음과 행동을 다 바꿀 수가 있다. Dengan pemikiran kita bisa merubah ekspresi, cara bicara, dan lain-lain. Tubuh kita berubah loh. Jadi kalian mengisi skenario kehidupan, nama Anda siapa, ini adalah skenario kehidupannya siapa nama kalian. Apakah hanya dengan menulis ini bisa jadi kenyataan? Jawabannya adalah iya, bisa. 왜? Kenapa? Sekali lagi, tubuh kita ini tidak bisa membedakan antara hanya bayangan, hanya gambaran di otak dengan kenyataan. 성공을 생각을 하게 Jadi kalau kita pikirin, kita udah sukses, kita sukses, maka tubuh kita pun akan bergerak seperti kita sudah sukses. Ini ada loh pembuktian ilmiahnya. Coba kalian bayangkan ada buah delima yang manis, asam manis di tangan Anda, buah delima ya. Terus si asam manis delima ini kalian masukin mulut, kalian makan, bunyinya kres, asam-asamnya di mulut Anda. Coba, apa yang terjadi? 힘이 막 나오죠. Ada yang nggak keluar air liur nggak? Kalau nggak keluar air liur, kalian mesti periksa ke rumah sakit. Nggak normal kalian. 우리는 생각만 하더라도 Jadi kita bayangin aja kita makan, tapi efeknya di tubuh kita sama dengan seperti kita makan beneran. 우리가 성공자라고 Begitu juga dengan kita memikirkan kita udah sukses, kita adalah orang sukses, kita bayangin, tubuh kita ini benar-benar berubah. Saya dulu membayangkan saya naik Mercy S-Class yang paling mahal tuh. 그러니까 막 Terus saya jalannya nggak begitu. 이렇게 싸게 안 걸어다녀 이렇게. Saya jalannya nggak begitu waktu saya membayangkan saya naik Mercy. Berubah jalannya begini nih. Tuh. Pede banget kan? 그이 문을 닫는 것도요. Terus waktu tutup pintu mobil, 이렇게 텅 안 닫아요. tutup pintunya halus-halus kayak gini. 벤츠문은 이렇게 닫아요. Kan kalau 그리고 문 닫는 소리가 달라요. Mercy nutup pintunya begitu, bunyinya aja beda. Kalau Mercy bunyinya halus banget kalau tutup pintu. Jadi saya tutup begitu, 제스처가 다른 거예요. tapi bunyinya lain. 그리고 다른 사람들한테 Gitu juga kalau kalian ngomong sama orang, berbicara sama orang, cara kalian bicara juga jadi beda. Halo, apa kabar? 나 좀 빨리 만나야 될 것 같다. Kita harus ketemu nih. 바뀌는 거예요. Gaya bicara kalian berubah, 어? ya kan? 빨리 와봐라. Coba datang. 것 같다. Ada bisnis nih. 좋은
일거리가 있어. 너 부자 될 것 같다. Kamu bisa jadi orang kaya nih kalau ikut, kalau dengerin. 그래서요. 이 Beda kan gaya ngomongnya ini, ekspresi kita semua berubah hanya dengan pemikiran kalian yang dirubah. 우리 해모임이 Kalian tahu hemoim itu kan menambah imun, daya tahan. 그 면역력 증강에 더 좋은 Sebenarnya dibandingin hemoim ini ada yang lebih bagus. 뭐니 해도 뭐니라. Jawabannya adalah money, duit. 한 3천만 원씩만 제가 Coba bayangin, kamu setiap bulan dapat duit 300 juta. 웬만한 잔병은 다 Coba kamu semua penyakit hilang. 뒷골 땡기고 어깨 Sakit pinggang, sakit leher, apa hilang semua. 하고 뭐 아침에 일어날 때 Pagi-pagi badan berat gitu nggak ada. 하는 것들이요. 그냥 다 나세요. Semuanya hilang. 일어날 때 그냥 Kamu bangun, 가벼워 그냥. badan enteng kayak bulu. 3천만 원씩만 Bayangan kamu punya uang 300 juta masuk ke rekening kamu tiap bulan. Oh, kamu gila. Tiap hari pengen ketemu temen, pengen hahaha, badan juga ringan, santai. 지금 이렇게 그냥 바닥을 기는 수준으로 가가지고는 안 되는 거예요. 그러니까 그냥 아이고 무슨 3천 원 어르신 Jangan kalian pikir, aduh 300 juta dari mana, 30 juta aja nggak ada. Ini kalau kalian mikir gitu, susah. 아이고 나는 500만 벌으면 난 기절해. Oh, saya bisa dapat 50 juta aja udah happy banget. Boro-boro 300 juta, nggak masuk akal. 그렇게 굳게 믿고 Kalau kalian ngomong kayak gitu, mikir kayak gitu, terjadi benar-benar kayak gitu. Jadi kalau kamu ingin merubah hidup kamu, kamu harus berpikir, saya bisa mendapatkan 300 juta. Bisa. Itu yang harus kalian pikirkan setiap hari. 그래서 자기가 정말 3천을 벌고 5천을 버는 사람의 삶이 어떤 건지 Kalian akan merasakan bagaimana caranya, bagaimana hidup benar-benar jadi orang yang punya pendapatan 300-500 juta. Hanya dengan berpikir saja. 같이 미쳐가지고 그래 막 Jadi kita datang di sini sama-sama bergila-gila di sini ya. 문제는 이제 밖에 나가서 Saya dapat 300 juta, saya 500 juta. Tapi pulang dari akademi, pulang ke rumah, tiba-tiba akal sehatnya balik. 남편한테 Ketemu suami, 구수 사줄게. 그래. saya akan berikan kamu mobil Mercy. Terus suaminya bilang, kamu dari mana jadi gila? 미쳤지. Terus sadar, oh iya ya, saya gila ya, nggak masuk akal. Nah, kalau kalian akalnya balik lagi, ya udah gagal, batal. Jadi kalian harus menjaga jangan sampai kesadaran Anda kembali. Kalian harus terus hidup di dalam bayangan kalian. Ini bayangan film kalian dengan keadaan sekarang itu ada gapnya. 대부분 사람들이 어떻게 하느냐? 아이고 집 넓으면 뭐해 청소하기만 힘들지. 그러면서 집을 끌어내려. Kalau kalian sadar, aduh boro-boro dapat uang segitu, 그러면서 또 끌어. kalian menarik mimpi kalian menjadi rendah, menjadi seperti hidup saya sekarang. Itu kan bukan mimpi kalian kan? 5천만 원 벌면요 자기가 청소 안 해도 돼요. Kalau kalian punya penghasilan 300-500 juta, nggak usah mikirin bersih-bersih rumah. 목표를 세우세요. Buat target mimpi kalian. 안 할 거라는 목표를 세우시라 이거. 여러분 남자들도 Laki-laki maupun perempuan. 밥하고 빨리하고 청소하고를 안 시키겠다. Saya tidak akan menyuruh istri saya bersih-bersih rumah lagi. Saya akan buat dia jadi istri bos, santai, nggak usah kerja di rumah. 청소하고 당신 평생 안 하도록 해줄게. Saya akan buat kamu tidak perlu bersih-bersih rumah lagi. 화장품 한 박스만 팔아와 알았지? 이렇게. Tapi ini coba jual satu set skincare Atomy ya. Nah, ngomong begitu. 말이 씨가 되기 때문에요. 말이 앞서야 되는 거예요. Zaman sekarang itu yang harus didahulukan, diutamakan adalah omongan. 저는 이 회사에 Segala macam omongan dulu. Saya di perusahaan ini, menjalankan perusahaan ini, saya selalu ngomong dulu. 17명 앉혀놓고 첫 세미나 때 Dulu waktu seminar pertama, 17 orang, saya 이게 최고의 bilang sama 17 orang ini, perusahaan Atomy ini saya akan buat menjadi perusahaan global. Ayo bersama-sama saya, kita menjadi sukses, kita semua pasti bisa. Saya bilang seperti itu. 말과 생각이 앞서가야 되는 거예요. Waktu itu belum terjadi seperti sekarang pun saya udah ngomong dulu pokoknya.
그래서 여러분들 막 지르세요. Jadi ayo kalian semua, kita menjadi orang yang berpenghasilan 300 juta, 500 juta, 3 tahun saja Anda pasti sukses. Kalian tidak perlu bersusah-susah lagi. Saat ini kesusahan Anda adalah yang terakhir kalinya dalam hidup kalian. Jadi saya udah ngomong dulu begitu. Dan setelah saya bicara, nanti jadi kenyataan. Kalau nggak ngomong nggak bakal jadi kenyataan. Jadi skenario kehidupan ini gampang ya, seperti ini. 여기에 이렇게 눈금이 있어요. Ada bulat-bulat. Keempat aspek atau elemen harus masuk di sini. Hidup dengan damai kita perlu apa? Makan sama baju udah nggak perlu kan ya, udah bisa. Kebanyakan makan juga nggak bener kan. Jadi masalah apa? Rumah. Tulis di sini. Tempat tinggal. Rumah yang Anda bayangkan dengan Anda tinggali sekarang, kalian bandingkan dan kalian kasih poin. Misalnya kalian mau tinggal di rumah seharga 1 miliar, tapi sekarang Anda rumahnya masih ngontrak, ya udah kasih poinnya 1 aja. Terus kesehatan. Kesehatannya taruhlah 5. Terus mobil. Anggaplah mobil Anda, kalian mau naik Mercedes, tapi sekarang mobilnya apa? Masih mobil tua. Ya udah nomor kasih 2 poin. Terus 또 사랑하고 그러면은 여기에 이제 봉사도 들어가고 또 또 배우고 자녀 교육도 들어가고 terus pendidikan anak, terus uang tunai minus, terus berbakti kepada orang tua ya 4 poin, yuk jalan-jalan 2 poin. Nah terus kalian hubungin poinnya ini. Nah ini adalah roda kehidupan Anda. Bentuknya kayak begini, nggak bisa muter kan? Jadi roda kehidupan kalian poinnya nih harus 10, baru bisa berputar dengan baik. Nah, untuk bisa poinnya 10 harus kalian tulis secara detail. Misalnya kalian mau tinggal di mana? Rumah 300 meter persegi. Terus di kota mana? Terus punya apa lagi? Punya villa juga. Harganya juga ditulis berapa. Misalnya harganya 5 miliar, villa harganya berapa? 1 miliar. Terus kasih waktunya juga. Kapan ini bisa terpenuhi? Yang harus kalian tulis itu 1 secara detail. Terus yang kedua, waktunya, kapan, dalam waktu berapa tahun Anda bisa tercapai. Terus yang ketiga, tulis harus terpenuhi. Jadi kita itu memang harus punya penghasilan 300 juta minimal. Kalau kerja penghasilannya rendah, cuma 30 juta, 40 juta, itu susah kerjanya. Dapat gaji begitu, masa tua kalian juga tidak terjamin. 사자 중에는요 판매사 하나 쓸 것 있어. 애터미 판매사 말고는 쓸 게 없어. 다 시키지만. 자, 우리는 이제 내가 무엇을 생각하느냐에 Sekarang 따라서 apa yang kita bayangkan itu akan mengubah diri kita. 내가 정말
부자로 살고 Saya adalah seorang yang kaya. 내가 남을 도와주면서 Saya berbagi kepada orang lain. 여행도 하며 Saya bersama keluarga saya liburan. 스트레스 주지 않고 Tidak memberikan stres kepada anak-anak kita. Kita bisa memberikan kebebasan bagi mereka untuk memilih hidup yang mereka inginkan. Itu benar-benar 하고 싶은 그런 평안한 bayangkan keinginan Anda hidup seperti itu. 살겠다고 머릿속에다가 내가 Pikirkan saja seperti itu terus. Jadikan itu sebuah film yang berputar di kepala Anda. 생각을 해서 Jadi kita buat skenario tentang 돌리세요. 그러면서 그 영화를 계속 cerita hidup kita. 점점 다듬어 나가는 거예요. Putar terus 지금 film itu. 여러분 마음에 들지 않는다고 하면은 Kalau 틀림없이 그거는 Kalau kalian tidak puas dengan kehidupan Anda sekarang, kalian bayangkan hidup seperti apa yang kalian inginkan untuk membuat kalian puas. 여러분의 삶이 3년이나 5년 후에 5 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, kalian menjadi apa? Royal Master. Setiap bulan kalian akan mendapat berapa penghasilan Anda? Kalian akan menjadi orang yang seperti apa? Itu bayangkan terus di kepala Anda. Maka 모든 것이 바뀌고 cara Anda berbicara, ekspresi Anda, semua akan berubah. 움직이는 동력이 바로 어디서 나오냐 하면 Kalian akan mempunyai kepercayaan diri. Itu semua datang dari pikiran kalian. ato미를 만난 모든 분들이 Kepada orang, kalian semua yang mengenal atomi, 확신을 saya yakin Anda semua bisa menjadi Royal Master. 싶은 균형 잡힌 삶의 영화를 Hari ini juga buatlah mimpi Anda, buatlah film kehidupan Anda. Terima kasih.